Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di hari ini kita dapat bertemu di mata kuliah pemrograman komputer ya. Pemrograman komputer kecerdasan buatan teknik sipil. Silakan absen di pertemuan 14 dan 15 ya. Biar nanti minggu depan ada libur, minggu tenang. Jadi UAS-nya 2 minggu lagi. Hari ini saya akan bahas dikit aja tentang kisi-kisi UAS. UAS itu apa yang dikerjakan? Termasuk contoh pengerjaannya ya. Oke, diperhatikan nanti teman-temannya yang nggak ikut nanti silakan lihat rekaman perkuliahan ini ya. Oke, saya rekam sih. UAS-nya itu ngapain? UAS-nya itu kemarin kita sudah belajar tentang bahasa pemrograman Python, kemudian membaca file, membuat grafik. Jadi nanti UAS-nya ya gabungan itu semua. Jadi masing-masing nanti buat video penjelasan tentang data apa yang dikerjakan. Yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan adalah kalian mencari data secara real yang ada hubungannya tentang teknik sipil. Ya, ada hubungannya dengan data ya, data CSV ya, Excel. Kalau bisa sih ada hubungannya tentang teknik sipil ya. Datanya real, dia silakan ngambil data di website. Website itu ada banyak. Kemarin saya sudah kasih contoh ya. Bentar. Kalian bisa cari open data tiap kabupaten itu punya. Open data Jabar, Jawa Barat gitu ya. Kalau Jawa Timur, open data Jawa Timur. Nah, open data. Provinsi ada, kabupaten juga ada banyak. Open data Semarang. Nah, portal Semarang Data. Biasanya data itu ditaruh dalam format CSV ya. Jadi silakan kalian cari data dalam bentuk file CSV, terus diolah. Data itu ditampilkan dalam sebuah tampilan menggunakan Streamlit sehingga bisa dibaca dan diambil kesimpulan gitu ya. Nanti kalian buat datanya, olah datanya, terus lampirkan kodenya, dipresentasikan dalam video tersebut, terus diambil kesimpulan. Contohnya bagaimana? Saya sudah kasih contoh. Ini materinya sudah saya taruh di apa namanya? Kampus pertemuan 15 ya. Nah, kalau Streamlit-nya error muncul seperti ini, kemarin sudah saya jelaskan, silakan lakukan 3 langkah ini. Tulis pertama Python min-m, vnv, mainv, terus source ini, baru kemudian install library yang dibutuhkan. Entah itu Streamlit, Pandas, atau yang lain, atau grafik ya, Matplotlib. Oke, kalau masih ada yang kendala, silakan ditanyakan di grup ya. Kalau nggak ke Prodi Informatika di ruangan saya. Saya kasih contoh, saya sudah ngambil data, saya mengunjungi website ini, Data Jabar. Kemudian saya search yang ada hubungannya teknik sipil, otomatis jalan ya. Jadi saya search jalan, ternyata ada data panjang ruas jalan berdasarkan kondisi jalan di Jawa Barat. Jadi data ini dibuat tahun 2021. Datanya terdiri dari ini ya, kalau kita terus kita scroll ke bawah, nanti ada download dalam bentuk Excel atau CSV. Saya pilih CSV, nanti akan download sebuah zip. Kalau kemudian kita ekstrak, baru kita buka. Nah, dalam bentuk Excel di sini ada 649 data. Di sini ada kode nama provinsi, kode kota, kabupaten, UPTD, kondisi jalan, terus panjangnya, terus tahun nih. Bisa, ya, rusak itu, dibuang aja. Ya. Nah, pertama, saya sudah dapatkan datanya ya. Jadi tugas pertama kalian adalah contohnya ini saya punya data jalan dan kondisinya. Ini datanya masih istilahnya masih data kasar, apa ya? Data kotor. Kita bersihin dulu, istilahnya pre-processing. Nah, pre-processing nanti kalian jelasin pakai
Python. Pertama kita baca datanya, import pandas SPD, nama filenya, kita masukkan ke file path, terus kita baca pd read csv, langsung juga boleh sih sebenarnya. Langsung nama filenya juga boleh. Tapi nama filenya harus berada satu folder dengan kodenya ya. Read CSV nama filenya langsung juga boleh. Seperti ini juga boleh ya. Kita masukkan ke dalam variabel, variabelnya kita taruh sini. Kemudian kita lihat isi kolomnya itu apa aja. Karena nggak semuanya kolom kita pakai ya. Di sini kita print data.columns pakai S karena banyak ya. Ada ID, kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten, nama kabupaten, wilayah, kategori jalan, kondisi jalan, panjang ruas, satuan, tahun. Nah, beberapa field saya nggak pakai. Jadi saya hapus. Menggunakan perintah apa? Menggunakan perintah drop atau delete. Drop ya, drop itu untuk menghapus. Data.drops, kolom apa aja yang di delete ya? Kolom sama dengan saya hapus nama provinsi, kode kabupaten, wilayah UPTD, kategori jalan. Jadi terus kemudian saya print data.head. Head itu untuk menampilkan 10 data di awal, 5 data di awal. Kalau tail untuk menampilkan 5 data di akhir. Nah, kalau ini saya print, ini kan pertama ngeprint fieldnya atau ngeprint headernya. Ini kalau print datanya, jadi tinggal nama kabupaten, kondisi jalan, panjang ruas, satuan, tahun. Nah, ini baru saya olah datanya. Olah datanya menggunakan Streamlit dan Matplotlib. Contohnya gitu ya. Visualisasi panjang ruas jalan berdasarkan kota. Jadi saya buat tampilannya dengan Streamlit, tampilkan data mentah. Nanti kita menampilkan grafik panjang ruas jalan, kondisi jalan berdasarkan kabupaten. Ini contohnya ya, contoh yang sudah saya buat. Hmm, Iya, jadi di sini judul, terus ini judul juga sub header. Terus ini dalam bentuk dropdown untuk group by. Jadi di sini ada nama-nama kabupaten, kabupaten dan kota. Contohnya saya pilih Kabupaten Bandung. Dia akan menampilkan grafik barnya, kondisi jalan baik itu berapa kilometer jumlahnya, kondisi rusak berat, rusak ringan, dan sedang. Terus Bandung Barat, Kabupaten Bogor. Ini berdasarkan kondisi jalan ya. Nanti sebenarnya itu kan ada tahun. Bisa di grup dipisahkan lagi berdasarkan tahun atau berdasarkan rata-rata mana Pak panjang jalan yang paling rusak, rusaknya paling barat berdasarkan kabupaten juga bisa. Banyak hal yang bisa ditampilkan dari grafik ini. Ini hanya contoh saja. Nah, untuk kodenya di mana? Saya sudah tampilkan di sini di Google Colab. Kalian bisa lihat. Ini harus dijalankan di Visual Studio Code ya. Kalau Streamlit itu nggak bisa dijalankan di Visual Studio Code. Nggak bisa dijalankan di Google Colab karena harus lokal di komputer. Jadi kalau saya jalankannya pakai Visual Studio Code, terus saya klik Streamlit Run nama file, dia akan menampilkan URL ini atau otomatis nanti ngebuka ya. Nah, untuk auditnya kalian bisa pelajari, kalian contoh. Sebenarnya penjelasannya ada di materi sebelumnya ya. Di sini load data ini maksudnya adalah membaca data, terus menghapus preprocessing, menghapus unnecessary column atau kolom yang tidak perlu. Kemudian kita masukkan data yang baru. Ini judul, ini untuk menampilkan raw data, tampilkan data mentah, pakai checkbox, restore data. Terus group by berdasarkan kota, menggunakan fungsi group by, nama kabupaten kota, dan kondisi jalan. Ditampilkan totalnya menggunakan panjang ruas jalan sum. Ini untuk fungsi select-nya ini maksudnya apa? Select itu ini. Oke. Filter data based on selection. Ini untuk filter datanya. Ini menampilkan barnya, display the chart.
dan footer. Nah, tugasnya ya tinggal dibedakan studi kasusnya. Kalau sama-sama jalan ya, jalan yang Jawa Barat sudah saya ambil. Kalian tinggal nyari data yang lain, boleh jalan, boleh apapun itu, yang ada hubungannya teknik sipil. Untuk UAS-nya seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Maaf Pak, untuk contoh filenya boleh di-upload di kampus apa enggak? Nah, untuk filenya gimana? Nah, kan di situ ada link video ya. Jadi videonya itu nanti silakan direkam. Kalau saran saya sih pakai Zoom aja, ya. Paling 15 menit, 10 menit itu Zoom yang nggak harus premium bisa ya. Zoom yang nggak premium kan bisa ngerekam 10 menit, 20 menit ya. Jadi silakan direkam videonya, penjelasannya, apa yang telah dilakukan, data diambil dari mana, pengolahannya gimana, terus tampilannya bagaimana, kesimpulannya apa, kemudian diupload di Google Drive. Nah, kemudian link sama tampilan kodenya, sama output programnya itu ditaruh di PDF. Nah, PDF-nya itu baru diupload di kampus, di menu UAS. Seperti itu ya. Jelas ya? Bisa dipahami. Untuk pengerjaannya sendiri itu berapa lama ya, Pak? Ya, dari sekarang bisa dikerjakan. Dari sekarang, kemudian UAS-nya kan tanggal 6 ya, kalender. Jadi ada waktu sekitar 2 minggu dari sekarang. Kan nggak perlu saya kasih soalnya kan, langkah-langkahnya atau apa yang harus dikerjakan kan sudah tahu. Sekarang kan tanggal 29, UAS-nya itu tanggal 6, mulai tanggal 6 sampai tanggal 12. Kalian kan di hari akhir ya, tanggal Sabtu ya, berarti kan Sabtu terakhir pengumpulan, saya kasih waktu seminggu, Sabtu lagi tanggal 18. Ya berarti 1, 2, 3, hampir 3 minggu ya. Seperti itu. Dikerjakan dari sekarang makanya. Ya, dicicil. Oke. Eh, sudah ada chat GPT sih. Saya sih bukan tipe yang ngelarang chat GPT ya. Dimanfaatkan chat GPT yang penting paham dan bisa ngerjain. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukup. Izin, Ya, ya. Apa lagi? izin Pak untuk materinya boleh minta apa nanti? Ada di pertemuan 15. Jadi silakan absen ya. Jangan lupa absen. Kalau nggak bisa absen, nanti absen di diskusi. 2 kali absen ya, 14, 15. Biar minggu depan nanti minggu tenang. Pak, maaf sekalian request kalau boleh yang ini yang Bapak rekam boleh diupload juga Pak di kampus Pak. Ya, Biar bisa. ada penjelasannya gitu Pak. Ya, saya upload juga. Saya habis ini saya upload di grup. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan terus ada kendala di Streamlit atau baca file CSV-nya error atau apa, ke Prodi Informatika saja ya. Saya ada di ruangan Prodi Informatika. Kalau nggak tanya di grup, saya lihat. Kalau nanya di grup itu agak susah kalau error terus jelasin di teks atau dalam bentuk karena kan kita nggak tahu, harus nerawang-nerawang errornya. Kalau bawa laptopnya terus ke Prodi kan lebih jelas. Seperti itu ya. Baik Pak. Oke. Oke, makasih Pak. Terima kasih yang sudah datang. Boleh dicicil dari sekarang. Pertama ya nyari datanya dulu, kemudian diolah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam.